menurut saya banyak perubahan positif yang dilakukan oleh Gubernur Anies ini. Begitu masuk Anies Sandi waktu itu ya berubah, ada ketenangan. Saya lihat ada kenyamanan orang kerja, nggak was-was diganti, nggak apa gitu loh. Dan itu menurut saya mendorong orang untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. JIS itu bagian dari ide kampanyenya Anies. DP 0 rupiah walaupun secara kuantitas ya belum sepenuhnya, tapi sudah terbukti. Gini, yang paling menarik, kehidupan beragama yang dulu dipikirkan orang kalau Anies jadi gubernur, seolah-olah ini menjadi negara kota gawat gitu loh. Ternyata nyaman semua. Oke bang, gini bang, ya kan kita tema yang lain nih, karena udah selesai ya kan, karena abang posisi nunggu ya kan, belak-belakannya. Sekarang ngelihat DKI sepanjang abang kawal tuh gimana? Gini, menurut saya banyak perubahan positif yang dilakukan oleh Gubernur Anies ini. Pertama, kita mau melihat situasi DKI dalam bekerja. Dulu itu rasanya tegang. Betulan, ini fakta ini di lapangan, makanya kalau ada orang mau lihat DKI, lihat ke dalam gitu ya. Tegang rasanya. Tegang itu maksudnya kenapa tegang? Takut semua sama gubernur. Karena sering dimarah-marahin itu. Dimarah-marahin itu. Udah gitu di-upload lagi. Iya, nah begitu masuk Anies Sandi waktu itu ya berubah, ada ketenangan. Saya lihat ada kenyamanan orang kerja, nggak was-was diganti, nggak apa gitu loh. Saya lihat itu ada perubahan yang dasar dalam soal sistem bekerja. Dan leadership style lah ya. Iya, dan itu menurut saya mendorong orang untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Kita mesti jujur bahwa beberapa ide-ide besar dalam RPJMD ya tertunaikan oleh Anies. Misalnya? Salah satunya misalnya JIS itu bagian dari ide kampanyenya Anies. DP 0 rupiah walaupun secara kuantitas ya belum sepenuhnya, tapi sudah terbukti. Dulu kan terobosan itu sudah dilakukan. Dikelecehin, mana bisa ada DP 0 rupiah. Saya ingat betul ya, karena saya waktu itu kan mengkampanyekan itu. Ternyata bisa tuh ada DP 0 rupiah. Malah sekarang para pengembang bikin DP 0. Nah, dulu hampir bank itu mengatakan nggak mungkin, ya ternyata mungkin. Gitu. Lihat perubahan muka kota kita, Tamrin Sudirman, ada kenyamanan. Iya. Orang bisa jalan kaki dengan nyaman. Jadi kalau kita lihat malam itu, rasanya kalau kita bandingin dengan negara tetangga kita nggak kalah. Nggak kalah. Gitu. Betul. Kemudian gini, yang paling menarik, kehidupan beragama yang dulu dipikirkan orang kalau Anies jadi gubernur, seolah-olah ini menjadi negara kota gawat gitu loh. Ternyata nyaman semua. Iya. Faktanya begitu. Iya. Nah, perubahan-perubahan itu saya kira kalau kita mau jujur terasa di Jakarta. Transportasi. Sekarang Iswan tap sekali cek dalam 3 jam buat keliling Jakarta aman. Iya. Nah, waktu itu ada dialog dengan kita. Mas, kenapa lo bikin ini? Saya bilang, begini Bang Taufik. Kehidupan masyarakat Jakarta itu 30%, 20-30% biaya hidupnya dari transportasi. Dibuat untuk transportasi. Nah, kalau gitu kita hemat, ya kan masyarakat bisa menghemat juga, bisa menabung juga gitu untuk membiayai hidup yang lain. Iya. Itulah yang kemudian ada Jaklingko, ada apa segala macam. Sebenarnya cara berpikirnya begitu. Di samping kalau saya tanya, Mas apa lagi begini Bang, dia bilang kalau transportasi umum itu kan tidak mengenal kelas, orang sama di situ. Oh iya betul.
Nah ini yang menarik nih. Jadi roh atau jiwanya kenapa ada integrasi transportasi itu nggak hanya memperlancar mobilisasi orang, tapi juga ada unsur penghematan atau unsur ekonomis bagi pengguna ya. Iya, nah itu kita diskusiin. Juga sih, Bang. Itu kita diskusiin. Kan waktu itu diundang lah beberapa ahli. Ini berapa sih biaya hidup di Jakarta untuk transportasi? Ternyata 20-30%. Orang hidup itu di Jakarta untuk mengalokasikan satu bulan spendingnya 20-30%. Nah, kalau itu kita kurangi, maka dia bisa nabung dong. Itu pertama cara berpikirnya waktu itu. Saya bilang, oh iya kalau gitu. Malah kan kita punya target, mungkin kalau nggak ada COVID itu ya, targetnya ketika APBD kita 100 triliun, itu bisa digratiskan. Sekarang kan kita mensubsidi. Iya, subsidi. 80% lah subsidi. Nah, padahal waktu itu tinggal naikin setahun, 10% lagi, 90% naikin setahun lagi, jadi 100%. Tapi ini bisa terhemat dengan 3.000 perak, tapi bisa kemana-mana. Gitu. Iya, selama 3 jam. 3 jam, bayangkan ya. Seperti di Singapura kan? Nah, bayangkan itu, berapa yang terhemat. Tapi dia bisa kumpulin untuk hidup dia dalam sebulan. Itu salah satunya, di samping untuk ada integrasi sosial tadi itu. Sosial gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini Bang, kalau prestasi orang udah banyak bahas Gubernur DKI ini kan. Tapi kan kalau saya tuh yang nonton ini, netizen atau kawan baik semua tuh melihat Anies hampir setiap hari itu digebukin. Nah, Abang sebagai wakil ketua DPRD waktu itu dan merupakan ketua dari partai pengusungnya Mas Anies, capek nggak tuh jagain Mas Anies di dalam di DPRD? Ada, saya salutnya sama Anies itu begini, dia nggak pernah marah, nggak pernah meladeni. Saya bilang, Mas memang nggak usah diladenin, biar saya aja, kami aja yang pengusung. Kenapa? Saya bilang, karena orang yang gebukin itu sebenarnya orang yang nggak paham juga soal Jakarta. Nggak ada datanya yang dia pegang. Nggak paham lah soal Jakarta. Yang kedua, saya bilang orang ini, Mas Anies sudah jadi gubernur, kemudian udah sekian tahun, orang ini belum move on atas kekalahan. Itu aja sebenarnya. Kalau dia bicara pada hati yang jujur, pasti dia mengatakan, oh iya Anies hebat, oh iya Anies bagus. Cuman ini masih dendam. Masih dendam kalah gitu. Kenapa? Karena waktu pilkada dipersepsikan kita bakal kalah dan mereka nggak mungkin kalah, gitu loh. Pada saat itu merasa yakin lah. Yakin bahwa bisa ngalahin Anies lah. Iya. Bukan bisa ngalahin Anies, pokoknya dia nggak bakalan kalah. Dia bakal menang gitu loh. Nah, waktu dialog sama saya, iya Anda bakal menang, saya juga bakal menang, saya bilang. Ya sama-sama bakal menang kan. Namanya orang lagi bertanding gitu loh. Kita kan bukan bermusuhan, bertanding. Beda nih. Kalau musuh, bunuh-bunuhan. Saya bilang kita bertanding. Kalau bertanding itu misalnya lawan diskusi, teman berdebat gitu. Jadi yang selalu gebukin Anies itu yang kalah. Anda bisa cek tuh. Iswan bisa cek nama-nama ini. Dendam. Padahal kan dendam dalam demokrasi nggak boleh. Iya, kan berarti dia sendiri ya menurut saya pikiran langkah demokrasinya kurang. Karena apa? Dia merasa kalau demokrasi itu kalau dia yang menang. Jadi kalau kita yang menang nggak demokrasi gitu loh. Kalau kita yang menang misalnya nggak nasionalis, kan aneh orang pikiran begitu. Ya dalam pandangan kita kalau orang itu namanya nggak siap berdemokrasi atau nggak dewasa berdemokrasi dong. Iya memang. Coba aja list dan cari jejak digital itu orangnya itu juga. Itu sampai sekarang itu. Sampai sekarang udah mau selesai jadi gubernur masih aja coba. Itu kan nggak move on itu. Untuk apa? Tapi pernah ngerasa capek nggak Bang?
jagain Mas Anies itu digebukin. Terus kadang-kadang oposisi di DPRD juga kan keras tuh. Iya, pastilah. Ya beberapa partai kan. Pastilah merasa Terus capek. menghadapi itu semua tuh, terutama yang internal di DPRD ya. Kalau saya kan dengan semua orang saya berkomunikasi. Saya ajak dialog, saya komunikasi. Saya ajak dialog misalnya ketika mau, saya ingat betul loh mau interpelasi. Pagi dia ngomong, wah. Terus saya bilang sama Anies, tenang aja, ntar siang saya kumpulin deh kawan-kawan gitu. Kumpulin kawan-kawan 7 fraksi, diajak dialog. Saya gitu. Semua tuh ada berapa fraksi itu? Kan ada 9. Oh, ada 9. 7 fraksi. Saya kumpulin 7 fraksi, saya ajak kongko, ya udah sepakat untuk tidak. Sisain 2. Sisain 2 kan, ya udah 2 nggak cukup juga gitu. Nggak korup. Jadi sebenarnya komunikasi. Saya jagain dengan cara saya komunikasi baik dengan kawan-kawan gitu. Tapi hubungan abang dengan oposan atau oposisi di DPRD itu baik? Sangat baik. Saya dengan Pras baik sekali. Mas Pras, ketua DPRD ketua ya? DPRD dengan Pak Gembong. Saya Gembong baik sekali ya. Dengan ketua PDI saya sering ngobrol sama Aming gitu. Saya dengan PSI saja. Hanya aja ketua PSI. Berapa kali ketemu saya ngobrolin. Jadi saya komunikasi. Dengan semua itu saya komunikasi. Karena saya bilang gini, kan kita warga Jakarta. Kalau ini bagus, sebenarnya ini adalah bagian dari legasi kita sebagai anggota dewan. DPRD. Iya. Baru bisa juga ya gitu-gitu. Abang kok bisa banget tuh dingin ngadepin datar gitu, dingin menghadapi mereka tuh apa gini, resepnya? Pertama gini ya, maaf aja, mereka kan belum move on juga. Nah, karena itu biasanya datanya kurang. Kalau orang belum move on kan emosi, datanya kurang. Nah, ketika dialog dengan kita bawa data nih, kita sodorin, lu ini nih, gitu. Contoh yang baru-baru ini, ketika Formula E, tahun 2019 kan masuk APBD Formula E. APBD? Iya, APBD kan perda itu yang ngetok DPRD loh. Iya. Jadi kan nggak bisa dipungkiri. Jadi waktu perjalanan ke sini saya bilang, bro, lu gimana, kan kita yang ngetok. Lu tanda tangan, lu ketuanya udah setuju tuh ada Formula E. Kan saya jadi lu soal Formula itu apa ke depan gitu. Makanya mereka agak, puyeng juga tuh kan. Udah masuk gitu loh. Nah, saya sih karena sering aja komunikasi dengan mereka, terus lama-lama cair juga. Jadi ya mungkin mereka bersuara keras itu untuk menjaga konstituennya kali ya. Kalau saya maklumin, ya nggak apa-apa. Memang fungsi dia mesti begitu. Kayak PSI, saya bilang ya nggak apa-apa, dia nari-nari begitu gitu loh. Iya bagus juga, siapa tahu mungkin ada benernya juga. Benernya kan jadi bagian dari koreksi kan. Oh iya itu catat gitu. Tapi banyak juga kadang-kadang ya ngeselin gitu. Bisa ada. Maksudnya temanya tuh yang enggak gitu. Iya ada. Ya misalnya contoh nih ya, siapa itu ketua umum partai itu ya, giring itu kan, ada sumur resapan, itu ya, ada kali 100 mobil lewat nggak apa-apa tuh, tapi ketika mobil dia lewat kenapa jadi kejeblos gitu. Udah gitu diupload sendiri lagi, ini kan orang ketawa, ya kan, orang di situ 100 mobil lewat, iya. Kenapa? Oh nggak kejeblos orang, kok mobil dia kejeblos? Iya maksud Bang Taufik, kalaupun mau oposisi yang agak kena dikit lah, cerdas dikit lah gitu kan, dengan data yang kuat lah. Gitu. Contoh misalnya lagi terakhir itu kan tanda lintasan untuk Formula E, dia jeblosin diri kan, terus dia bilang ini lumpur, dia bukan teknik, dia kan seniman. Kalau soal begitu kita tanya ahlinya, memang harus pakai bambu, dia bilang di mana-mana pakai bambu lebih kuat pegangannya. Jadi begitu jadi Formula E terus apa? Kayak gitu, makanya saya bilang enggak terlalu riskan buat kita. Karena apa? Dia lemah juga datanya.
Jadi kalau misalkan melihat kepemimpinan Mas Anies dalam kurun waktu sampai sekarang dan sebentar lagi kan mau habis nih. Iya, Oktober ini selesai. Oktober ini selesai kan. Nah, kalau dinilai 1 sampai 10 itu berapa? Gini loh, kita mesti percaya sama lembaga negara BPK. 5 kali berturut-turut WTP. WTP itu apa? Wajar tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Artinya apa? Sistem keuangan, sistem alur segala macam di pemerintahan dianggap baik. Terus masa kita nggak percaya sama badan itu? Itu kan badan negara. Iya. Jadi kalau ada yang menentang itu kan lucu, menentang badan negara. Oke. Itu aja, sederhana kalau saya ngelihatnya. Kan kalau mau mengukur pemerintahan itu jangan ukur pakai otak kita. Apa yang dia rencanakan, apa yang terjadi. Iya. Diukurnya di situ berapa persen. Nah, kemudian ukuran itu bisa saja berubah karena situasi tertentu. Kita kan nggak tahu ada COVID. Iya. Iswan ya, waktu COVID itu DKI itu loss 40 triliun. Jadi separuh APBD itu hilang. Maksudnya hilang tuh apa? Ya, enggak. Oh, pendapatan. Pendapatan kita nggak dapat. Kenapa? Karena memang nggak ada aktivitas ekonomi. Nggak ada aktivitas. Kan gerakan ekonomi itu kalau ada gerakan masyarakat, kan gerakan masyarakat dibatasi waktu itu. Nggak boleh gini, nggak boleh gini. 40 triliun Anda bayangkan. Kita udah nyusun APBD 80 triliun untuk ini, untuk ini. Ketika nggak masuk 40 triliun kan berat. Nah, kemudian itu ada adjustment dong. Dalam goal-goal RPJMD. Wajar, RPJMD aja berubah gitu loh. Oke. Artinya selama kepemimpinan Mas Anies sebagai ketua partai pengusung itu puas dengan kinerja Mas Anies? Saya sangat puas. Sangat puas. Saya menyampaikan terima kasih pada Mas Anies dan saya yakin bahwa keberhasilan itu punya impact positif pada partai pengusung. Itu harus selalu ditegaskan bahwa yang mengusung Mas Anies itu Gerindra PKS ya kan? Iya, 2 itu yang ngusung. Kan lawannya 7 partai. Iya. Didukung oleh segala macam kekuatan gitu loh. Nah, sementara rakyat berkehendak ada perubahan. Gitu. Ya udah, alhamdulillah. Jadi ikut bangga lah ya? Iya dong. Kan Pak yang kita usung jadi bagus nih. Gitu. Yang repot tuh kan kalau kita usung terus dia nggak bagus kan repot. Oke. Nah melihat ini sekarang karena prestasi tadi jadi mencorong, akhirnya kan juga survei masyarakat juga menggadang-gadang Mas Anies jadi calon presiden 2024. Sebagai mantan wakil ketua DPRD yang terus mengawal, rela nggak itu kalau Mas Anies didorong ke pencapresan? Saya kira gini ya, kita sepakat, kalau saya sepakat bahwa calon-calon presiden yang akan datang itu harus calon orang baik-baik semua. Ada Anies, ada Pak Prabowo, ada siapa lagi yang baik-baik. Kenapa? Karena itu kan perintah undang-undang yang diusung oleh partai. Jadi rakyat tinggal milih yang apa yang diusung oleh partai. Kalau ini semua baik, maka rakyat akan memilih yang baik. Dapatnya yang baik gitu loh. Iya. Nah, salah satu, Bung Iswan gini aja deh, kita yang paling sederhana, list 100 orang pintar di Indonesia. Oke. Kemudian kita kerucutkan dari 100 orang pintar di Indonesia, pasti salah satunya ada nama Anies. Habis itu kerucutin 55 tahun ke bawah, pasti ada nama Anies. Gitu loh. Habis itu kita cari lagi siapa yang, karena gini, ke depan presiden siapapun ke depan, dia pertama soal ekonomi, dia mesti beresin. Kalau mau beresin ekonomi nggak bisa sendiri, dia mesti punya komunikasi jaringan dunia internasional. Nah, cek aja lewat jejak digital itu. Pernah pidato di mana aja nih orang? Ada di Eropa misalnya, di mana negara mana? Pernah nggak di PBB? Pernah nggak di mana-mana lembaga-lembaga dunia? Cek aja, tulis aja tuh dari 100 orang itu. Artinya Mas Anies salah satu yang pantas. Ya, menurut saya pantas untuk menjadi selain Pak Prabowo. Selain Pak Prabowo gitu. Harus disebut Prabowo karena sebagai kader partai gitu. Iya. Saya kira itu. Makanya 2 orang yang pinter-pinter itu kan, Mas Anies, Pak Prabowo itu kan orang pinter-pinter. Saya kira akan merubah tatanan negeri kita nih kalau sampai itu kejadian. Ke depan itu siapapun jadi
tantangannya berat, terutama soal ekonomi. Pangan. Dalam pandangan saya, kalau soal ekonomi, maka kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus punya jaringan internasional yang bagus. Tapi kan mungkin ada juga sebagian besar warga Jakarta, udah deh di DKI aja, kan banyak tugas yang belum selesai. Begini. Maju lagi aja di 2024, ya kan? Gini, sayang dong. Sayang ya? Sayang, pikiran yang lebih itu mestinya dikasih beban yang besar lebih juga besar. gitu loh. Nah, saya melihat peluang itu ada. Contoh ya misalnya, saya pernah dialog itu dengan kawan-kawan. Anies kan selalu di 3 besar. Selesai. 3 besar terus di mana-mana kan. Pertanyaannya, pernah nggak ini dibelah? Kan misalnya Ganjar, berapa persen orang PDI yang milih Ganjar? Oke. Pak Prabowo berapa persen yang milih yang Gerindra gitu ya. Anies itu kan badannya sendiri, nggak ada topangan partai loh. Iya. Nah Anies itu belum ngapa-ngapain. Dia belum bikin A, bikin B. Kalaupun ada tumbuh sekarang itu organik aja. Orang berbagai daerah tumbuh senang lihat Anies karena lihat track recordnya gitu ya, muncul. Mas Anies juga ngomongnya selalu fokus Jakarta dulu. Iya. Dia dipancing-pancing ngomong. Dia mesti tuntaskan sampai Oktober dulu. Memang mestinya itu pemimpin tuh amanah. Amanah tuh ya jangan baru ya, tapi yang sudah terjadi ya terjadi. Maksudnya ke depan itu, kalau memang janjinya mimpin 5 tahun, ya 5 tahun. Jangan tergoda untuk... Iya, nah gini ya. Kan? Saya ngeliat Mas Anies ini, yang saya nilai nih Anies nih, punya cita-cita yang besar. Jadi presiden tuh punya cita-cita dari kecil, menurut saya nih. Oh, ini asumsi atau saya dugaan. Nah, kenapa begitu? Bukan fakta nih. Silakan nilai aja. Kenapa begitu? Karena setiap dia diberi jabatan, dia lakukan dengan baik. Dia nggak ceroboh gitu loh. Iya. Karena dia punya mimpi besar. Karena itu harus dirawat di sininya kan untuk mencapai mimpi besar. Kalau bukan tiba-tiba nih dia menurut saya nih jadi calon presiden. Cita-citanya. Kalau tiba-tiba ya yang di sini-sini bisa dia semau-mau. Gitu. Saya lihat tuh. Oh, dia runtun bener, dia runtun langkah-langkah. Oh, dia punya cita-cita besar merubah keadaan bangsa ini. Dia ingin menjadi pemimpin. Tapi abang sadar nggak kalau begitu besar mungkin ada pihak atau ada hal yang sedang didesain untuk menghalangi Mas Anies dari capres tuh? Biasa aja. Biasa aja. Itu dalam politik biasa aja. Cuman kan mesti disadari bahwa masyarakat sekarang jauh udah lebih cerdas. Saya beri contoh begini ya. Kejadian-kejadian. Ada dukungan palsu yang dilakukan oleh FPI Reborn. FPI Reborn. Kita cek. Kita foto dong orang yang mau mendukung Mas Anies, kita foto aja. Ternyata kan ada perempuan pakai celana jean, terus dikasih baju gamis. Enggak FPI banget lah pokoknya. Nah, artinya apa? Orang yang membuat ini tidak memahami sebenarnya. Gitu loh, ya. Terus kejadian di Bidakara, itu yang sama bendera juga. HTI itu. HTI mantan teroris segala macam gitu. Kenapa nggak ditangkap ini orang memberi bendera HTI? Orang di jalan aja bisa dikejar-kejar, gitu loh. Nah, saya melihat ya udah itu biasa aja. Jangan terlampau dipikirkan juga oleh kita, walaupun menurut kita itu bagian cara-cara jahat. Itu membelah. Fitnah betul itu menurut saya ya. Itu kita diskusiin juga. Saya bilang Mas dulu nggak usah pikirin, nggak usah lalu ladenin. Fokus Jakarta dulu aja. Udah fokus Jakarta, biar bagian kita lah ngeladenin kayak begitu-gituan. Kan kita juga nggak mau lah ada perpecahan di bangsa ini. Justru yang menciptakan itu sebenarnya ingin menciptakan perpecahan di bangsa ini. Jadi gini Bang, kalau di simpulkan ya, setidaknya katanya itu ada 4 nih. 4 desain atau 4 cara menghalangi Anies. 1, stigmatisasi tadi, yang sebenarnya udah abang jelasin tadi, politik identitas lah,
teror, dekat dengan teroris, HTI, FPI, ya kan, imigran, ya kan. Nah, itu namanya stigmatisasi. Iya, cuman saya ingin kasih tahu Anies nggak ada bakat untuk itu. Anies tuh nggak ada bakat ekstrim kanan, nggak ada bakat. Kenapa? Kita lihat runtun sekolahnya. Kan sekolah itu membentuk diri seseorang, karakter seseorang. Semuanya di Amerika dia. UGM. UGM itu kan sangat nasionalis. Iya. Terbang ke Amerika, sekolah di Amerika. Amerika apa? Pulang dari Amerika jadi rektor Paramadina. Coba. Nurholis Majid. Oh iya. Paramadina itu seperti apa? Nah, ini kan kadang-kala orang menempelkannya juga keliru. Orang nggak ada bakat ditempelin ke situ gitu loh. Yang penting kan untuk kalangan masyarakat yang mudah percaya kan. Iya, sekarang kan masyarakat bisa gampang melihat, menilai gitu. Anies nggak ada bakat menurut saya. Coba selama 5 tahun Anies mimpin Jakarta, ada nggak itu yang namanya diskriminasi? Nggak ada. Nggak ada perayaan Natal seperti zaman Anies. Tamrin Sudirman, ada tuh, ada kegiatan Natal waktu perayaan Natal. Ada, misalnya ada satu gereja yang bertahun-tahun nggak bisa berdiri, zaman Anies berdiri. Iya. Gitu. Saya mengatakan sekali lagi, Anies gak ada bakat itu. Bahwa kalau kemudian ada kelompok kanan dukung Anies, bukan berarti Anies kanan juga. Sama juga dengan orang yang kiri dukung si A, bukan berarti saya kiri juga dong. Iya. Kenapa jadi ribet kita gitu? Iya. Terus gini, itu kan stigmatisasi. Oke, bisa dikesampingkan. Karena faktanya banyak hal yang disebar-sebarkan itu tidak benar, ya kan? Dihalangi dengan kasus hukum. Ini kan baru katanya. Formula E. Iya. Tanah muncul. Nggak ada hubungannya sama Anies. Nggak ada ya? Kan unitnya, bukan dia. Irfan cek seluruh proyek itu ada hubungannya sama Anies enggak? Saya meyakini nggak ada, karena saya pahami. Dia nggak pernah cawe-cawe. Jadi nggak ada bukti petunjuk yang mengarah kepada Mas Anies. Nggak ada cawe-cawenya Anies itu. Itu insya Allah dari sudut itu dia selamat. Artinya dia nggak punya inisiatif untuk memperkaya diri lah. Enggak. Tadi saya bilang, dia punya cita-cita besar, maka setiap jabatan itu dia jaga. Kalau dia nggak punya cita-cita besar, mumpung nih. Sikat. Iya dong. Karena dia punya cita besar, maka setiap jabatan yang dia pegang dia jaga. Gitu. Itu coba aja, insya Allah. Jadi Abang yakin banget deh sangat dia yakin. Nggak memprosesi proyek atau kadang-kadang kan sumirnya tuh gini, pasal dia memperkaya orang lain dengan keputusannya. Kadang-kadang begitu tuh pasal hukum itu. Iya kan, itu kan mesti ada prosesnya. Sampai sekarang kan insya Allah aman. Ya. Diaduin udah banyak bang, mungkin ribuan kali orang ngaduin Anies. Ke KPK, kejaksaan. Ke KPK, kejaksaan, ke Barreskrim, pasti itu gitu loh. Tapi alhamdulillah kan. Oke, termasuk dalam kasus terakhir yang paling akhir-akhir ini terkenal di Formula E, bahwa harus bayar sekian puluh miliar kepada organisasi. Itu kan sekarang kita cek komitmen gitu kan. Kita cek aja itu rekomendasinya BPK apa, dilaksanakan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah gitu loh. Jadi Abang hakul yakin Anies itu tidak akan bisa udahlah, jangan nyari-nyari kesalahan orang lah gitu. Di lingkup itu insya Allah Anies aman. Ya, jadi capek aja nanti Anda. Iya, orang bisa memotret gini, karena Anies capres salah satu front runner atau terkuat terus dicari-cari kesalahannya. Iya, kan? iya. Ada indikasi begitu ya? Ada. Cuman saya bilang di lingkup ini nanti Anda capek sendiri gitu. Kan laporan juga perlu biaya itu, bikin stensilan, bikin apa gitu loh. Capek lah nanti. Gitu. Udahlah lupain. Oke, berarti stigmatisasi bisa lewat. Kasus hukum dicari-cari kesalahannya, insya Allah nggak ada masalah. Nggak punya tiket. Nih, ini punya tiket. Gimana nih? Memang kan Anies tidak berpartai. Ini salah satu keuntungan Anies loh, nggak berpartai. Artinya dia bisa berkomunikasi dengan semua.
Dan saya lihat kan partai itu juga mikir bahwa kalau saya mau mencalonkan si A, punya efek nggak terhadap perolehan suara partai, tambahan kursi gitu loh. Kan harus ada itu juga. Nah kebetulan Anies masuk di 3 besar itu gitu loh. Yang 3 besar itu sebenarnya kalau kita mau belah ini, Bung Iswan ya, Ganjar katakan ada Pak Prabowo. Ini kalau dibelah lagi berapa sih orang PDI-nya? Kalau dibelah lagi berapa orang Gerindranya? Nah Anies ini kan badannya sendiri, dia nggak ada partainya kan? Belum bergerak, belum ada apa-apa, bahwa tumbuh di mana-mana itu secara organik aja, tumbuh orang senang. Terus? Nah saya meyakini nih partai akan mengambil. Alhamdulillah kan sekarang misalnya Anies masuk dari satu dari tiga calon yang diusulkan oleh Nasdem. Nah insya Allah saya kira pada waktunya partai saya meyakini bahwa Nasdem akan akan Anies nih. Ya. Kemudian kita meyakini juga Surya Paloh itu kan jago tuh kalau merekrut, mengkomunikasikan ini dengan partai-partai lain gitu loh. Saya yakin bahwa Anies akan dapat kereta. Kan kemarin ada yang taruhan tuh. Alphard. Saya bilang udahlah jangan jumawa. Anda dulu juga waktu Ahok kalah. Kan Anda bilang dia menang, dia mau menang, ternyata kalah. Jadi jumawa. Dulu nanti ada yang taruhan katanya. Saya dengar sih ada yang taruhan sama orang tersebut, tapi orang tersebut ya nggak menunaikan kewajiban taruhannya. Tapi mungkin dia tuh guyon aja waktu di channel apa itu. Mungkin bercanda kali, bukan serius lah. Jadi saya meyakini itu kursinya dapat. Saya meyakini karena semua orang tiketnya. Iya, semua orang bisa menilai kan gini, kalau dia air putih dilihat dari sudut pandang manapun, gelas itu isinya air putih. Mau dari sana tetap air putih. Dan itu saya kira itulah Anies. Dia baik, dia pinter, dia cerdas, ya, dia punya jaringan internasional yang bagus. Dari sudut pandangnya akan ketemu itu. Karena kalau awam nih, kawan baik juga sering melihat tuh ada di dalam satu pilkada ya, di tingkat provinsi atau terutama di kabupaten tuh, ada gerilya kekuatan besar dari katakanlah calon itu yang menggerilya semua partai sehingga lawannya tuh bisa kotak kosong. Ya mungkin aja. Ini di dalam pemilihan presiden kan cuman terlalu besar kalau dia mau begitu. Agak berat lah gitu loh ya. Kecil kemungkinan ya? Sangat kecil kemungkinan. Misalnya gini, contoh paling sederhana. Ada 2 partai yang tidak dalam pemerintahan. Demokrat dan PKS. Gitu. Kan dia nggak dalam pemerintahan. Apa ini juga mau digait terus dianya mau? Kan belum tentu. Oleh orang yang mau borong. Borong lah istilahnya. Kebetulan yang satu ini, Nasdem kan sudah membunyikan diri. Bahwa 3 calon. 3 calon. Salah satunya ada nama Anies. Saya kira akan bersambut oleh partai yang lain. Insya Allah itu dapat. Tapi ya kalau Bang Taufik kan ngelihatnya penuh keyakinan seperti itu. Tapi kalau kawan baik semua atau masyarakat yang nonton di Indonesia Channel ini kan ngelihatnya gini. Akhir-akhir ini kan manuver banyak, ya kan? Ini ketemu ini, ya kan? Habis ketemu Pak SBY dengan Pak Paloh, AHY dengan Pak Surya Paloh, tiba-tiba AHY ketemu Pak Prabowo, ya kan? Caimin ketemu Pak Prabowo, ya kan? Udah gitu ada koalisi Indonesia Bersatu yang mengunci PAN P3 dengan Golkar, ya kan? Jadi mungkin banyak juga yang khawatir, waduh, jangan-jangan para pendukung Anies terutama, jangan-jangan nih nggak dapat tiket nih. Gini, saya ingin sampaikan ya. Karena bingung bacanya gitu loh. Betul, memang manuver-manuver politik itu biasa-biasa aja. Cuma saya ingin sampaikan bahwa lakukan aja. Misalnya yang mau bikin relawan silahkan lakukan. Insya Allah Anies dapat kereta. Gitu. Jadi jangan khawatir tidak dapat kereta. Tadi saya bilang indikatornya sederhana. Ada 2 yang tidak masuk dalam pemerintahan. Ada 1 yang sudah menyebut Anies. Cukup ini gitu. Cukup. 20%? 20% cukup. Oke. Berarti para pendukung
harus tenang. Harus Kalau tenang. Anies dapat tiket kan nggak lucu. Ini soalnya di channel saya tuh, waduh, orang yang nonton Mas Anies itu ngefans-nya. Udah pasti. Doanya itu, doa yang komen tuh banyak sekali gitu. Tapi saya ingin memperkuat saja. Tadi insya Allah dapat tiket. Tadi 2 ini di luar kan? Yang di dalam plus 1 sudah menyebut. Insya Allah di Saudi inilah gitu. Iya. Bang Taufik kemana itu? Sebagai ketua kami, saya mendoakan Anies. Iya. Insya Allah jauh lebih baik. Bang Taufik akan menjadi jangkar komunikasi antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Amin. Kan bukan nggak mungkin itu loh. Misalnya ada sekarang kan yang ngawin-ngawinin Anies Puan atau Prabowo Anies, banyak macam. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Namanya malam proses kan. Iya. Jadi belum bisa terbuka Bang Taufik mengusung siapa sampai 2024. Gak usah dijawab, Bang. Jawabnya senyum aja. Yang penting kalau saya ngelihatnya Bang Taufik itu jadi jangkar komunikasi karena pernah ikut lama dengan Pak Prabowo, ya kan? Terus mengawal Mas Anies karena memang perintah Pak Prabowo juga, ya kan? Iya. Mensukseskan Mas Anies. Jadi Pak Prabowo pun senyum-senyum. Pak Prabowo juga pernah ngalamin kerasnya persaingan dengan Pak Jokowi. Iya. Tiba-tiba salaman. Iya, apa-apa. Kan untuk kepentingan bangsa. Iya juga sih. Jadi kalau misalkan Bang Taufik habis dipecat terus ngopi-ngopi lagi sama Pak Prabowo, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Biasa aja. Nggak usah kaget maksudnya. Oke Bang Taufik, terima kasih obrolan buka-bukaan. Terima kasih. Ada pesan terakhir? Ya, buat para penonton. Kawan baik kita kawan baik. Para kawan baik ini, saya kira ya mudah-mudahan ini Nur is One Channel itu makin hari makin besar. Amin. Karena makin hari saya lihat makin banyak untuk membangun bangsa, makin banyak untuk melakukan orang berdiskusi. Saya kira ini penting lah untuk kita sama-sama bertukar pikiran. Terima kasih. Makanya semboyannya itu menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Betul. Cocok kan? Oh, cocok banget itu. Cocok, memang harus dijernihkan pikiran-pikikiran yang kurang jernih. Banyak Bang, ya kan? Terutama yang nggak dewasa berdemokrasi tadi itu. Oke. Terima kasih Bang Taufik. Sama-sama. Bang MT, senior saya, guru saya, ya kan, yang sudah memberikan waktu. Jangan lupa subscribe Nur Iswan Channel, like, share dan komen, dan bunyikan loncengnya. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.